Cis, kenapa sih? Kelihatannya bingung amat. Ya nih Juan, aku bingung sama prospek kita sebagai lulusan akuntansi. Tenang, prospek kerja kita sebagai lulusan akuntansi itu banyak kok jenisnya. Peluangnya juga besar. Tapi kita tetap harus perhatikan, apa aja sih tantangan yang ada? Supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk memenuhi skill yang diperlukan nantinya. Sebelum Ricis menemukan karir akuntannya, yuk simak dulu pembahasannya. Bagaimana sih peran seorang akuntan generasi Y dan generasi Z? Peran seorang akuntan generasi Y dalam sebuah perusahaan adalah memberikan ide-ide yang visioner dari hasil analisis kondisi sekarang dan yang akan datang. Generasi Y juga memberikan saran-saran kebijakan pada perusahaan. Dalam kebijakan akuntan generasi Y juga berperan dalam pembuatan peraturan-peraturan dalam akuntansi di Indonesia. Peran seorang akuntan generasi Z dalam sebuah perusahaan adalah memberikan inovasi dalam pembuatan software akuntansi perusahaan yang berkolaborasi dengan teknologi informasi dan sistem informasi dengan UI/UX yang mudah dimengerti dan menarik. Seorang akuntan generasi Z juga berperan dalam memberikan edukasi yang berkaitan dengan akuntansi di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Data dari World Bank tahun 2014 menyatakan lulusan mahasiswa akuntansi dari seluruh negara ASEAN rata-rata setiap tahun berjumlah 77.330 orang. Peringkat pertama terbanyak penghasil lulusan akuntansi adalah Indonesia yang berkontribusi 45% dari seluruh lulusan mahasiswa akuntansi ASEAN. Jumlah ini menunjukkan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara dengan profesi akuntan terkuat di regional. Peluang pada profesi keuangan di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN sangatlah tinggi. Jaringan dengan organisasi tingkat internasional dan nasional juga mendukung peluang profesi akuntan. Sebab profesi seorang akuntan tak hanya selalu bekerja menjadi akuntan di perusahaan saja, melainkan seorang akuntan dapat bekerja di berbagai bidang selama ia mampu mengikuti berbagai perubahan dan perkembangan yang ada. Di balik adanya peluang, tentu juga terdapat tantangan yang harus dihadapi akuntan, yaitu penyalahgunaan teknologi dan wewenang sehingga dapat berpotensi terhadap privasi data dan kemungkinan resiko kecurangan atau fraud. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, terutama dengan munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence sehingga dikhawatirkan dapat menggeser peran akuntan. Kesulitan dalam menganalisis akibat ketergantungan terhadap sistem teknologi informasi sehingga tidak mampu mengkomunikasikannya kepada publik. Agar mampu bersaing di era digitalisasi saat ini, dalam menjalankan peran akuntan tentu memerlukan beberapa kemampuan, diantaranya yaitu pertama, kemampuan analitis. Akuntan mampu berpikir dalam jangka panjang secara teoritis dan praktis terhadap kinerja perusahaan. Kedua, kemampuan komunikasi. Akuntan mampu mengkomunikasikan hal-hal yang mencakup aspek model bisnis dan strategi keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Ketiga, keterampilan koneksi. Akuntan mampu menjalin hubungan dengan pihak lain terkait proses dan sistem untuk mengembangkan kinerja perusahaan. Keempat, berpikir strategis. Akuntan dapat memiliki strategi dalam memecahkan masalah guna menjaga kepercayaan masyarakat. Kelima, ketajaman bisnis. Akuntan mampu menyelaraskan strategi bisnis dan keuangan untuk mendorong perkembangan organisasi, mengidentifikasi tren dan ketidakpastian peluang dan risiko. Keenam, cerdas teknologi. Akuntan memiliki pemahaman dan keterampilan IT yang memadai serta bekerja sama dengan ahli IT untuk menyempurnakan sistem yang dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Halo guys, terima kasih telah menonton video kami. Dan jangan lupa like, comment, dan share. bye-bye. Kan rusak. Kenapa nggak mau alis ini? Masih ada.